Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama Pak Edi. Selamat pagi, pagi, merdeka belajar. Visi SMP Santo Yosef Denpasar berkualitas dalam mengembangkan insan yang cerdas, mandiri dan berkarakter. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Submateri yang pertama kita akan pelajari hari ini itu adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita ketahui Pancasila itu kita gunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila itu sebagai lambang negara Indonesia. Lebih lengkapnya kita akan pelajari lebih detail di sini. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat walaupun di rumah, tapi tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Bab pertama dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita masuk ke materi hari ini ya. Sebelum ke materi, adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan untuk bisa yang pertama bersyukur dengan adanya Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, itu merupakan 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mohon disimak video ini dengan baik ya anak-anak. Nah, di sini Pak Edi memiliki sebuah gambar yang anak-anak harus perhatikan ya. Gambar Garuda Pancasila. Karena banyak nilai-nilai Pancasila yang dapat kita amalkan dalam kehidupan bernegara dan kehidupan pada sehari-harinya. Ya. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Sultan Hamid II merupakan perancang lambang ini yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Untuk pertama kalinya, Garuda Pancasila diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah Nusantara, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Warna keemasan pada burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila menggambarkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, itu tadi ilustrasi dari penggambaran Garuda Pancasila. Nana, tolong dicatat poin-poin pentingnya ya. Lanjut, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu dan Tular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta terdiri dari kata panca yang arti 5 dan sila yang artinya sendi atau asas. Pancasila dapat diartikan batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5.
atau Pancasila Krama, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan juga dilarang mabuk akibat minuman keras. Ya, anak-anak, 5 larangan tersebut anak-anak hindari ya, jangan lakukan hal-hal yang tidak mencerminkan Pancasilaisme. Ya, tolong diperhatikan larangan-larangan tersebut atau pelaksanaan kesusilaan. Ya. Nah, lahirnya Pancasila ini, istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara itu muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Ada yang tahu hari 1 Juni itu? Nah, 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Nah, dalam pidato Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI itu dia mengutarakan ide-idenya terkait dengan 5 dasar atau 4 atau Pancasila ya. Dia ambil dari pengalaman-pengalaman dan ide-ide yang dia kemukakan dalam sidang BPUPKI tersebut. Hasilnya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Nah, definisi Pancasila oleh Bapak Insinyur Soekarno ini dia gali dari hasil pengalaman yang ia dapatkan selama dijajah oleh bangsa Barat. Nah, lahirnya Pancasila menurut Bapak Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila artinya sendi, asas, dasar ataupun peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Aturan tingkah laku yang penting dan baik itu menjadi garis besarnya dari Bapak Muhammad Yamin terkait definisi Pancasila. Ya, panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, asas, dasar. Ya. Nah, bagaimana dengan kedudukan Pancasila? Kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara tercanangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sudah diutarakan dalam Undang-Undang Dasar, ya. Pancasila jelas sebagai dasar negara Indonesia yang bersifat mengikat dan memaksa, ya. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, ya. Seperti itu. Jadi bersifat mengikat dan memaksa, ya, bagi masyarakat Indonesia harus patuh pada Pancasila. Kedudukan Pancasila itu dengan jelas digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Maksudnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia yang majemuk atau plural, ya, beraneka ragam. Beraneka ragam suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya, ya. Sedangkan kita lanjut yang poin selanjutnya, yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Nah, fungsi dan peranan Pancasila ini anak-anak bisa lihat lebih lengkapnya di buku paket halaman 4, ya. Ingat, catat poin pentingnya di sini, ya. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Corak khas intinya, ya. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum.
Hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Perjanjian luhur, ya, perjanjian luhur telah berfungsi dalam disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga yang terakhir moral pembangunan. Ya, Pancasila jadikan kerangka acuan tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, lebih lengkapnya halaman 4 di buku paket. Anak-anak bisa pelajari di sana dan simak dengan baik ya. Minggu depan kita baru lanjut ke bagian B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, fungsi dan peranan Pancasila lebih lengkapnya kalian bisa pelajari buku paketnya halaman 4. Di sana lebih rinci dan lebih terperinci fungsi dan peranan Pancasila. Oke ya, terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, bagaimana tadi materi terkait arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila? Kalau belum jelas, anak-anak bisa pelajari langsung melalui buku paketnya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, mohon disampaikan di forum yang ada di Google Classroom ya. Anak-anak bebas bertanya di sana. Nanti Pak Edi akan tanggapi langsung di sana. Ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Untuk materi selanjutnya kita lanjut ke minggu depan, dan sesi terakhir nanti kita akan berikan tugas ya kepada anak-anak. Tolong pelajari bukunya dan sampai jumpa minggu depan. Dah.